Bersyukur kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang hukum kekeluargaan Islam. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Kita ketahui bersama bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, khususnya pasal 2, maka dijelaskan di situ bahwa perkawinan itu dicatatkan. Harus dicatatkan terkait dengan bukti administrasi kita. Dicatatkan, kemudian kita dapat buku nikah. Berarti sah kita sebagai pasangan suami istri, baik secara agama maupun secara aturan pemerintah. Jadi jangan sampai perkawinan yang nanti kalian akan lakukan ketika kalian sudah selesai jadi sarjana, tidak dicatatkan. Harus dicatatkan. Tentunya kita nggak terlalu bingung saat ini, tinggal kita ketemu di KUA, kita izin ke KUA, nanti orang KUA penghulunya akan datang ke rumah kita, atau kita nikahnya di KUA juga bisa begitu. Tapi yang sering terjadi adalah penghulunya dari KUA yang datang ke tempat kita, rumah atau tempat gedung pernikahan yang akan kita jadikan akad untuk pernikahan. Mereka datang ke situ dan mereka biasanya sudah siap dengan buku nikah. Berarti kalau itu sudah semua dilakukan, ada saksinya, sudah menyerahkan fotokopi KTP itu para saksi, kemudian dicatatkan oleh KUA, dari staf KUA yang juga merupakan penghulu. Kemudian setelah ijab qabul, maka sahlah kita sebagai pasangan suami istri secara agama dan secara aturan pemerintah. Jadi pernikahan itu ingat harus dicatatkan, ini penting sekali. Jangan sampai tidak dicatatkan. Walaupun dalam sejarah kita melihat pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat mereka tidak mencatatkan memang, karena memang keadaannya pada waktu itu seperti itu. Yang penting secara agama pernikahannya sudah sah, ya sah mereka. Tapi tanggung jawab mereka memang begitu kuat. Mereka tidak berkhianat dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kalau sekarang dikhawatirkan, kalau pernikahannya itu tidak dicatatkan, resiko yang terjadi adalah dikhawatirkan apabila seorang suami sudah tidak suka dengan istrinya, dia tidak bertanggung jawab, kemudian dia tinggalkan begitu saja istrinya dan anak-anaknya ditelantarkan, ini seorang istri tidak bisa mengajukan tuntutan pidana misalkan. Dia bisa saja dengan dalih suami menelantarkan anak dan istrinya, suami itu bisa dikenakan Undang-Undang KDRT, Undang-Undang 2023 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa saja itu diajukan tuntutan, dilaporkan ke polisi. Tapi kalau tidak ada bukti otentik berupa buku nikah, tidak dicatatkan pernikahan itu, kalau kita laporkan suami kita yang meninggalkan kita, menelantarkan kita, nanti dari pihak aparat kepolisian akan bertanya, ibu menikah, apa buktinya kalau ibu menikah, mana buku nikah ibu? Seperti itu. Siapa suami ibu? Di buku nikah itu dijelaskan. Makanya harus dicatatkan pernikahan itu. Jadi bukan sesuatu yang sepele pencatatan pernikahan ini. Merupakan sesuatu yang sangat penting. Harus dilakukan oleh pasangan suami istri ketika mereka akan menikah. Seperti itu. Jadi harus dicatatkan. Kemudian pencatatan pernikahan ini atau pencatatan perkawinan ini adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan, gitu. Ya, memang pengadministrasian biar tertib administrasi, biar jelas. Jadi kalau di sensus jumlah penduduknya itu jelas, karena dicatatkan pernikahannya, anaknya juga ada berapa nanti ketika setelah menikah mereka punya keturunan dan lain sebagainya. Kemudian Mahkamah Konstitusi pun juga mewajibkan, MK mewajibkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pencatatan perkawinan demi kepentingan administrasi. Jadi dicatatkan. Kita hidup di negara ini, di negara yang kita cintai, ada aturannya. Ikutilah aturan itu. Jangan sesuka-suka kita. Nanti akan jadi masalah di kemudian hari kalau itu kita lakukan. Jadi kalau kita lihat, perkawinan yang tidak dicatatkan itu bisa dilihat di dalam 3 kategori. Yang pertama, perkawinan yang tidak dicatatkan itu biasanya kita menyebutnya dengan perkawinan sirih atau nikah sirih.
Nikah siri ini adalah perkawinan yang memang mereka lakukan, bisa saja memang syarat dan rukunnya terpenuhi, nah, maka perkawinan sah, tapi tidak dicatatkan. Cuma yang dikhawatirkan pernikahan siri ini nanti kalau ditelusuri lebih jauh, dikhawatirkan nanti akan jadi seperti kawin mut'ah, kawin kontrak. Nah ini jadi masalah lagi. Karena kawin kontrak itu tidak dicatatkan, kawin mut'ah itu. Dan itu dilarang di dalam Islam. Jangan hanya berdalih daripada saya berzina Pak, lebih saya nikah kawin kontrak saja misalkan. Datang kemana gitu yang di suatu tempat, kemudian walinya palsu, saksinya palsu, dia kawin seperti itu. Hanya jangka waktu 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setelah itu mereka berpisah. Ini tidak ada bedanya dengan apa yang dinamakan dengan prostitusi. Tidak ada bedanya dengan prostitusi, nikah kontrak itu, dan itu dilarang di dalam Islam. Kasihan dia tidak mengangkat harkat derajat kaum wanita, dan kalian jangan mau kalau itu sampai terjadi. Kawin siri saja jangan mau, apalagi kalian yang kaum wanita melakukan mau dinikahi dengan cara nikah kontrak. Kemarin terjadi, bagaimana seorang ibu yang punya anak gadis, dia punya hutang banyak dipinjol, akhirnya apa? Anak gadisnya dijual kepada seseorang. Sempat viral di televisi. Kita lihat betapa teganya seorang ibu menjual anak gadisnya itu kepada seseorang laki-laki untuk mendapatkan uang. Terakhir mereka mau dinikahkan dengan cara kawin kontrak. Ini dilarang di dalam Islam. Tidak ada keluarga yang samawa kalau sudah seperti itu. Orientasinya hanya uang saja kalau sudah kawin kontrak. Agama melarang. Kita sering lihat bagaimana di daerah puncak begitu. Atau kemarin ada mahasiswa yang bilang ke bapak, di Condet ada juga yang peristiwa kawin kontrak seperti itu. Islam saat ini sudah tidak membolehkan, menutup rapat-rapat pernikahan kawin mut'ah itu. Kawin kontrak hanya seminggu, 2 minggu, 3 bulan begitu. Itu adanya di kaum Syiah. Kaum Syiah itu mereka memperbolehkan nikah kontrak, tapi Islam itu tidak memperbolehkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik. Masih kita lihat di beberapa daerah yang jauh, untuk dapat dia ke kota, ke KUA itu begitu susah. Akhirnya mereka menikah tidak dicatatkan. Yang penting sudah sama-sama ikhlas, pasangan itu, kedua belah pihak dari keluarga juga setuju, mereka menikah. Gimana hukumnya? Silakan saja. Karena memang susah sekali dijangkau di daerah-daerah pedalaman yang susah untuk sampai ke kota. Datangi penghulu, butuh waktu berhari-hari. Perjuangannya begitu berat, dia harus mengarungi sungai dan lautan seperti itu. Maka kalau sudah seperti ini, pernikahan siri dalam arti kata memang tidak dicatatkan, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, maka sah-sah saja itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, tujuannya hanya pelampiasan hasrat seksual saja. Nah ini nggak boleh dalam Islam. Nggak ada bedanya kita dengan binatang kalau seperti itu. Kalau hanya kita melampiaskan hasrat seksual kita ketika kita menikah. Hingga dia menikahnya dengan cara tidak dicatatkan. Kembali lagi, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dengan perkawinan syiri, perkawinan bawah tangan, atau perkawinan mut'ah yang dilarang oleh agama Islam. Kemudian kita lihat selanjutnya bagaimana ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan itu. Yang jelas pencatatan perkawinan sudah diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 174. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dicatatkan. Jangan sampai tidak dicatatkan. Walaupun memang ini berbeda pendapat, ini dicatatkan apakah wajib atau tidak wajib. Tapi karena kita hidup di suatu negara yang sudah ada aturannya, kita catatkan pernikahan itu. Kemudian yang kedua, pencatatan perkawinan sebagaimana dalam pasal 2 itu menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam, pencatatannya oleh pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, adanya di KUA pencatatannya.
Bagi mereka yang bukan beragama Islam, dia pencatatannya di catatan sipil. Jadi bedanya di situ. Itu juga bedanya terkait apabila terjadi sengketa perkawinan. Yang beragama Islam, gugatan diajukan kepada pengadilan agama. Bagi yang bukan beragama Islam, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri. Nah, ini. Makanya ini dinamakan bagian daripada apa? Konstitusi kita itu. Kita mempunyai kekuatan aturan hukum yang ada di dalam negara kita. Kita lihat juga dalam PP 9 tahun 75. Ini peraturan pemerintah tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Dalam bab 2 pasal 2 ayat 1 juga dijelaskan seperti itu, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954. Jadi di KUA. Seperti itu. Bagi mereka yang bukan beragama Islam, maka di kantor catatan sipil. Baik, yang terakhir, Bapak ingin bahas bagaimana manfaat pencatatan perkawinan itu. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, jelas mendapatkan perlindungan hukum, khususnya bagi kaum wanita. Ada perlindungan hukum. Dia memang istri dari suaminya, ada perlindungan hukum di situ. Misalkan dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tadi Bapak jelaskan, terjadi KDRT. Dia bisa dapat menuntut suaminya yang melakukan KDRT. Dan KDRT itu terkadang juga bukan hanya suaminya. Istrinya pun juga kadang suka melakukan KDRT. Ada juga kasus per kasus yang kita lihat. Bagaimana seorang istri melakukan KDRT terhadap suaminya. Yang kedua, manfaatnya adalah memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Misalkan hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Jadi memudahkan urusan perbuatan hukum yang terjadi setelah akad nikah itu dilangsungkan. Kemudian yang ketiga, legalitas formal pernikahan itu di hadapan hukum. Jadi memang secara legal, secara aturan kita sudah dibenarkan karena kita menikahnya dengan cara dicatatkan. Dan yang keempat, terjaminnya keamanan. Jadi kalau pernikahan dilakukan secara resmi, akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan atau kecurangan lainnya. Misalkan seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka terhadap akte dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang, maka keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah yang ada di KUA. Nah, gitu. Jadi di KUA itu ada salinan akta nikah kita. Jadi kalau suami mau nikah lagi, mau poligami tanpa izin istri pertama, nah ini jadi masalah nantinya. Seperti itu. Apalagi dia memalsukan tanda tangan istri dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan perbuatan pidana. Kemudian pentingnya pencatatan perkawinan itu yang pertama adalah agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya. Yang kedua, agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial ekonomi atau lebih efektif lagi. Dan yang keempat, agar nilai-nilai norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila itu dapat ditegakkan. Itulah terkait pentingnya percatatan pernikahan itu. Jadi jangan sampai tidak dicatatkan. Karena kalau tidak dicatatkan, perkawinan itu bisa dianggap tidak sah. Secara aturan pemerintah tentunya. Walaupun secara aturan agama itu sah. Tapi secara aturan pemerintah dianggap tidak sah. Kemudian anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Ini jadi masalah lagi. Tapi ini pembahasannya begitu panjang. Ini terkait bagi mereka yang nikah siri. Terkait dengan anak. Walaupun pasal 42 ayat 2 itu sudah dianulir. Kasusnya sama Cicak Mukhtar begitu pada waktu itu. Akan tetapi tetap saja anak dari pernikahan siri ini, dari istri kedua ini, ketika menggugat ayahnya misalkan meninggal dunia, dia meminta hak waris terhadap ayahnya, nah ini jadi masalah. Walaupun itu ayah kandungnya. Walaupun sudah ada tes DNA itu ayah kandungnya.
Tapi dari pihak istri pertama dan anak-anaknya bisa saja mereka menolak, tidak mau memberikan. Mana bukti otentik kalau Anda itu adalah ayahmu itu ayah kami. Nah, itu kasusnya sama Cica Muchtar, belum lama ini terjadi, yang sampai saat ini informasinya anak dari istri keduanya ini tidak bisa mendapatkan hak waris dari almarhum ayahnya. Yang terakhir, anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan waris. Ini kalau nikah siri yang kita khawatirkan terjadi. Jadi nggak bisa menuntut haknya, hak nafkah hidup dan hak waris kalau sang ayah ini meninggal dunia, sebagaimana kasus yang tadi Bapak jelaskan. Ini saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mahasiswa dapat pahami. Kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, salam bela negara.